Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan matematika. Kali ini kita akan membahas pertidaksamaan linear satu variabel atau disebut dengan PTLSP. Oke. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang PLSP, nah kali ini kita akan membahas tentang PTLSP. Sudah siap? Kita review sejenak ya tentang apa itu PLSP. Di pertemuan pertama kita udah ngebahas persamaan dan perbedaan dari PLSP dan PTLSP. Oke, untuk PTLSP, pertidaksamaan linear satu variabel, berarti dia mempunyai variabelnya satu, gitu kan? Dengan pangkatnya juga satu. Dan yang membedakan PLSP dan pertidaksamaan itu adalah lambangnya. Oke. Kalau persamaan itu lambangnya sama dengan, kalau pertidaksamaan berarti lambangnya tidak sama dengan, atau kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari, sama dengan. Oke, sistem pengerjaan untuk PLSP dan PTLSP itu sama aja. Patokannya kalian tinggal mencari suku yang sejenis terlebih dahulu, kemudian kita gabungkan. Oke, sudah siap? Kita lihat. Tentukan penyelesaian dari X tambah 7 lebih besar dari 12 untuk X variabel pada bilangan asli kurang dari 10. Nah, kalau di persamaan linear satu variabel, ini lambangnya dia sama dengan. Kalau di pertidaksamaan, otomatis lambangnya pasti lambang pertidaksamaan. Cara pengerjaannya juga sama kayak persamaan. Kita tulis dulu, X tambah 7 lebih dari 12. Tugas kita yang pertama adalah cari dulu suku yang sejenisnya. Siapa yang sejenis? 7 dan 12. Mereka sejenis. Kenapa sejenis? Karena sama-sama konstanta, ya kan? Nah, karena mereka sejenis, berarti bisa kita pindah ruaskan ya. Negatif 7-nya kita pindahkan. Berarti yang di kiri itu sisa X, yang di kanan X-nya lebih besar dari 12, yang di kanannya awalnya 12, kedatangan tamu baru, awalnya positif 7, karena dia pindah, berarti berubah menjadi negatif 7. Konsepnya masih sama dengan PLSP. Terus, X itu berarti lebih besar dari 12 kurangi 7, 5. Nah, di sini diketahui, X-nya itu adalah bilangan asli kurang dari 10. Nah, bilangan asli itu kan dari 1 sampai sekian. Di sini ada batasnya. Batasnya itu adalah lebih besar dari 5 tapi kurang dari 10. Berarti HP-nya atau himpunan penyelesaiannya berarti berapa aja? 6, 7, 8, dan 9. Atau X-nya itu berarti 6, 7, 8, dan 9. Seperti itu. Gampang kan? Gampang sekali. Oke? Maksudnya apa sih X-nya itu 6, 7, 8, 9? Nah, kalau kita masukin lagi nilai HP ini, 6-nya atau 7-nya atau 9-nya kita masukin ke persamaan ini, itu tuh akan menjadi sebuah pernyataan yang benar. Contohnya misalkan 6 ditambah 7 itu lebih besar dari 12. Benar? Benar. Kenapa? Karena 6 tambah 7 itu sama dengan 13. Seperti itu. Jadi konsepnya untuk PTLSP dan PLSP itu sama aja. Oke? Contoh selanjutnya, 7Y dikurangi 8, kurang dari sama dengan 8 ditambah 5Y. Berarti patokannya sama, kita cari dulu yang sejenis. Siapa yang sejenisnya? Itu adalah 7Y dan plus 5Y. Kemudian, siapa lagi yang sejenis? Itu adalah negatif 8 dan 8. Itu kan ya? Berarti, negatif 8-nya kita pindahkan ke kanan, kemudian yang 5Y-nya kita pindahkan ke kiri. Oke, berarti awal yang di kiri dia 7Y, kedatangan tamu baru positif 5, pindah, berarti jadi negatif 5Y. Kurang dari sama dengan, awalnya yang di kanan 8, kedatangan tamu baru nih negatif 8, tapi karena dia pindah, berarti berubah menjadi positif 8. 7Y dikurangi 5Y, itu 2Y, kurang dari 8 tambah 8, 16. Udah selesai? Belum, karena kita harus mencari nilai Y-nya, sedangkan di sini masih 2Y.
2Y itu artinya 2 dikalikan dengan Y. Berarti berapa kan nilai Y-nya? Berarti untuk mendapatkan nilai Y, 16-nya ini kita harus bagi dengan 2, gitu kan ya? Biar di sini jadi Y. 2 kali Y kurang dari 16. Berarti Y itu sama dengan 16 dibagi dengan 2. Y-nya kurang dari sama dengan 16 dibagi 2, 8. Dah, selesai. Oke, jadi kalau si soalnya diketahui kayak tadi, dia bilangan asli kurang dari 10, berarti tugasnya kita menyebutkan anggotanya berapa-berapa. Tapi kalau tidak diketahui dia bilangan apa, udah nggak perlu kita uraikan angkanya. Cukup sampai di sini aja. Seperti itu. Oke, gampang kan? Oke, next. Nah, gimana nih kalau dia ada 3? Kalau tadi kan dia cuma punya 2 ya, kiri dan kanan. Kalau ini dia ada 3, gimana dong? Patokannya sama. Kalian masih ingat tentang himpunan yang X dengan syarat X-nya? Nah, ini sama dengan himpunan. Cara bacanya adalah dari tengah. Berarti N ditambah 4 itu lebih dari 5 dan N ditambah 4 itu kurang dari 10. Artinya N ditambah 4 ini dia punya ke kiri, dia juga punya ke kanan. Tuh. Nah, kita sebelum mengerjakannya kita cek dulu ya siapa yang sejenis ya. Di sini 5-nya adalah konstanta. Berarti yang sama-sama konstanta yang di sini adalah 4. Oke. 10 dia konstanta. Dia juga sama kayak si 4. Gitu kan? Berarti yang di tengah-tengahnya itu otomatis sisa N itu ya, lebih besar dari awalnya yang di kiri cuma 5, tapi kedatangan si 4-nya, karena 4-nya dia sejenis, 4-nya pindah. Awalnya positif 4 pindah, berarti jadi negatif 4. Nah, yang di kanannya gimana? Yang di kanannya sama. Awalnya dia 10, terus datanglah si 4 ini. Gitu. Oke, awalnya dia positif, berubah menjadi negatif 4. Berarti N itu dia lebih besar dari 1, karena 5 kurang 4 itu sama dengan 1, dan N kurang dari 10. Oke, udah gini gimana lagi nih ngerjainnya? Udah, selesai sampai sini. Oke, jadi penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya N lebih besar dari 1 dan N kurang dari 6. Sudah, selesai. Gampang ya. Jadi kalau dia ada di tengah-tengah itu, ini tuh artinya dia punya ke kiri, dia juga punya ke kanan. Seperti itu. Oke, mudah bukan? Oke, soal selanjutnya. 13 dikurangi 7M kurang dari 3M ditambah dengan 33. Oke, ini patokannya masih sama. Kita cari dulu yang sejenisnya. Siapa yang sejenis? Oke, 13 ini dia sejenis dengan positif 33. Kemudian yang negatif 7M ini dia sejenis dengan 3M. Gitu kan ya? Oke, kita pindah-pindahin dulu ya. Yang 3M-nya dia pindah ke kiri, kemudian 13-nya dia pindah ke kanan. Berarti jadi gimana nih? Negatif 7M, awalnya dia positif 3M, pindah, berarti menjadi negatif 3M. Oke, kurang dari, awalnya yang di kiri itu dia 33, terus kedatangan si 13. 13-nya menjadi negatif 13. Kenapa menjadi negatif? Karena di awalnya positif, berubah menjadi negatif. Negatif 7M dikurangi 3 itu sama dengan negatif 10M. Kurang dari 33 dikurangi 13 sama dengan 20. Nah, diingat-ingat. Kalau tadi sebelumnya, misalkan contohnya 2M lebih kecil dari 20. Berarti M itu kurang dari 20 dibagi dengan 2. Gitu kan ya? M kurang dari 10. Nah, kalau dia koefisiennya positif, gak masalah, tanda dia tidak akan berubah. Tapi kalau dia koefisiennya negatif seperti ini kan negatif ya. Nah, negatif. Nah, makanya nanti si tandanya dia jadi berubah. Kayak gitu.
Jadi awalnya dia nanti kurang dari, dia bisa berubah menjadi apa? Nah, sekarang kita lihat, oke? Di sini masih negatif 10, berarti biar jadi M itu berarti sama aja kayak 20 dibagi dengan negatif 10, gitu kan ya? Nah, di sini dia tandanya berubah. Kenapa berubah? Karena di sini koefisiennya negatif. Awalnya kurang dari, berubah menjadi lebih dari. Jadi ingat, kalau dia koefisiennya negatif, awalnya kurang dari, berubah menjadi lebih dari. Awalnya kurang dari sama dengan, berubah menjadi lebih dari sama dengan. Dan sebaliknya. Seperti itu. Oke? Berarti M itu dia sama dengan lebih dari 20 dibagi negatif 10 sama dengan negatif 2. Oke, selesai. Boleh nggak sih kalau tandanya nggak berubah? Nggak boleh. Jadi patokannya, kalau dia, kita tulis coba ya, kalau dia koefisiennya negatif, pas waktu dibagi, tanda berubah. Tanda pertidaksamaan berubah ya. Oke, gampang ya? Bisa ya? Jadi ingat patokannya, kalau dia koefisiennya positif, tanda pertidaksamanya dia nggak akan berubah tetap. Tuh. Tapi kalau dia tandanya koefisiennya negatif, tandanya dia berubah. Oke? Ya, materi tentang PTLSP yang pertama itu alhamdulillah udah selesai. Nanti kita coba dengan PTLSP yang jauh lebih kompleks ya. Kita coba dengan pecahan dan soal cerita. Oke, tetap stay tune dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.